Untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, ada yang ingin bertanya bahwasanya seseorang yang sedang berpuasa juga mengakibatkan seseorang tersebut memiliki pola pikir yang lebih tajam dan juga kreatif. Ini bagaimana bisa nih Pak? Saya selesaikan yang tadi dulu. Oh ya, baiklah, silakan Bapak. Jadi ketika seseorang itu darah tinggi, apa yang berlaku? Pembuluh darah dari jantungnya, yakni pembuluh darah arteri, yang ke otaknya itu tersumbat. Tersumbatnya itu di kawasan kepala, di mana tempatnya kita nggak tahu. Jadi ketika dia tersumbat, maka berlakulah tekanan yang kuat dari jantung, karena jantung diarahkan, diperintahkan untuk menyampaikan darah itu ke otak. Sedangkan laluan ke sana itu macet. Maka dia terpaksa kerja kuat untuk menyampaikan juga darah ke otak. Ketika dia bekerja kuat, darah tidak sampai juga, akhirnya nanti bisa-bisa pembuluh darah yang di otak itu, arteri yang di otak itu pecah. Maka pecahnya pembuluh darah arteri di otak itulah yang disebut dengan stroke. Jadi tekanan darah tinggi, kalau bertambah tinggi, ujungnya ialah penyakit stroke. Lumpuh sebelah badan. Kalau tekanan darah rendah pula, yang tersumbat itu ialah pembuluh darah yang masuk ke jantung. Artinya, pipa yang tersumbat itu ialah pipa yang mengambil air ke sumur. Jadi air jadi masuknya kecil ke mesin, sedangkan yang keluar pipanya besar. Apa yang akan berlaku? Air itu terjun ke bawah. Tekanannya rendah. Jadi air nggak bisa naik, mancut. Dia rendah. Ketika tekanan itu rendah, maka darah tidak berapa sampai ke otak. Kekurangan darah di otak karena tekanannya rendah tadi dipompa oleh jantung. Jantung tidak bisa juga memompa karena yang dipompa itu sedikit. Sampainya juga sedikit ke otak. Akibatnya apa? Orang yang tekanan darah rendah dia sering pusing. Kadang-kadang mau tumbang kayak mau jatuh. Kenapa? Karena kekurangan darah di otak. Kekurangan darah di otak artinya kekurangan oksigen di otak. Jadi tekanan darah rendah dengan tekanan darah rendah, penyumbatnya itu sama-sama kolesterol, sama-sama toksin. Cuma tempat sumbatannya yang berbeda. Kalau tekanan darah rendah, darah tinggi yang tersumbat itu ialah arteri yang dari jantung ke otak, yaitu di kepala. Sehingga tekanan itu jadi tinggi. Kalau tekanan darah rendah, yang tersumbat itu ialah pembuluh darah besar yang masuk ke jantung, di mana tempat yang hakikinya kita juga tidak tahu, tetapi akibatnya ialah rendah. Tekanan itu rendah. Artinya kalau tekanan darah yang normal itu antara 120 dan 80, di atas daripada itu disebut tekanan darah tinggi. Semakin sempit pembuluh darah itu semakin tinggi tekanan darah. Benar. Semakin sempit juga yang masuk ke jantung itu sumbatannya, semakin rendah juga tekanan darah itu. Jadi kalau tekanan darah tinggi, ujung-ujungnya orang akan jadi penyakit stroke, lumpuh sebelah badan. Kalau tekanan darah rendah, terlalu rendah, ujung-ujungnya orang itu akan pingsan dan mati mengejut. Karena oksigen tidak sampai ke otak. Jadi kedua-duanya tidak baik. Dalam keadaan berpuasa, tekanan darah ini tidak ada yang memicunya dari segi makanan-makanan. Jadi dia agak rileks ketika itu. Cuman kalau dalam keadaan berpuasa dia terlalu stres, bisa juga tidak bagus untuk dia. Tapi dalam keadaan rileks yang normal, maka dia akan menurunkan tekanan darah tadi bagi orang yang tekanan darah tinggi dan agak menaikkan bagi orang yang tekanan darah rendah. Ingat bahwa tekanan darah rendah bukan berarti Anda kurang darah. Kadang-kadang orang ini sama dia. Saya tak boleh bekam Pak. Saya bilang kenapa enggak boleh? Sebab tekanan darah serendah, darah enggak cukup katanya itu. Jadi tekanan darah rendah bukan dia darah tidak cukup. Cuma tekanannya rendah. Bukan air darah kurang. Sama dengan orang tekanan darah tinggi, bukan darahnya banyak. Darahnya segitu juga dalam badannya, cuma tekanan pressure-nya itu yang agak tinggi. Jadi tidak ada masalah puasa bagi orang tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi. Baiklah. Nah, kalau gitu kita berlanjut lagi ke pertanyaan yang sepertinya kita skip dulu untuk yang tadi.
Ada pertanyaan masuk dari yang sudah masuk di 081177855505. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia. Mau tanya Pak, saya pada waktu bulan Ramadan kemarin datang bulan hampir 2 hari sekali nih Pak. Jadi 2 hari datang, 2 hari tidak. Karena saya sayang kalau nggak berpuasa bisa-bisa setengah bulan nggak berpuasa karena hitung-hitungannya seperti itu. Jadi tidak lancar. Jadi kira-kira puasa saya bagaimana nih Pak? Sekarang pun mendekati bulan puasa juga masih begitu. Padahal sudah ke dokter katanya tidak ada masalah. Baik. Silakan Bapak. Tekanan darah yang normal bagi seseorang datang bulan yang normal bagi seseorang wanita yang sudah dewasa yaitu adalah sebulan sekali. Siklusnya itu sebulan sekali. Waktu datangnya itu biasanya seminggu. Okey. Saya sebenarnya bukan ustaz, tapi sedikit-sedikit tu tahulah sebenarnya pertanyaannya harus ke ustaz sebenarnya nih atau kepada Pak Kiai gitu. Ada telepon, kita jawab dulu. Kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo Bapak, boleh kecilkan sedikit volume televisinya? Ya, halo. Ya, halo Bapak. Di mana, Pak? Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Denny, Pak, di Kiai. Ya, silakan Pak Denny. Silakan pertanyaannya, Pak. Ya, ini saya kalau puasa itu sering mencret, Pak. Ini kenapa ya, Pak? Ya, itu bisa disembuhkan, Pak? Oh. Apa ada hubungannya dengan mah? Oke, baik. Bapak ada sakit mah juga? Gimana, Pak? Bapak ada sakit mah juga? Ada penyakit mah? Ada sakit mah juga, Bapak? Halo, gimana, Pak? Halo, iya. Ada sakit mah enggak, Pak? Ada, dia nyarinya kayak di ulu hati gitu, Pak. Oke, baik. Sakit di Iya, Oke. itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Bapak Denny dari Kiayu nih, Pak. Kita jawab yang tadi dulu lah. Boleh Pak, silakan. Apa tadi pertanyaannya? Jadi datang hari 2 bulan. Datang haid 2 hari sekali, datang lagi. Datang 2 hari lagi. datang, 2 hari berhenti. Itu dalam hukum fikah kalau tidak salah, itu datang haid itu sekurang-kurangnya sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 2 minggu. Nah, jadi kalau sudah lebih daripada 2 minggu, itu dipanggil darah istihadah, bukan darah haid lagi. Karena darah haid ialah sampai batas lebih kurang 2 minggu. Artinya kalau sudah lebih daripada 2 minggu, seseorang itu dah mukallaf, dia harus berpuasa. Karena dia bukan disebut darah haid lagi, tapi panggil darah istihadah, darah penyakit itu. Dia harus berpuasa seperti orang lain yang berpuasa. Jadi tidak ada masalah. Cuman kalau datang tu 2 hari, kemudian datang lagi, 2 hari datang lagi, itu sudah berapa lama? Jadi harus dikira sampai lebih kurang 2 minggu. Nah, kalau sudah 2 minggu durasinya, datang, berhenti, itu puasa harus diteruskan. Kalau dia datang lagi sesudah 2 minggu. Nah, tapi di bawah 2 minggu, Anda tidak boleh berpuasa. Karena itu digolongkan kepada haid. Orang wanita haid tidak boleh berpuasa. Tapi wajib, dan tidak juga wajib untuk mengqadanya nanti. Berapa hari yang ditinggalkan di bulan puasa itu, yang tidak bisa berpuasa, wajib nanti diganti di hari selepas hari raya, gitu. Baik, berarti puasanya juga masih tetap bisa dijalankan ya Pak ya, karena itu Kalau lebih daripada 2 minggu itu sudah digolongkan kepada darah istihadah, dia kena berpuasa. Tapi di bawah 2 minggu itu masih darah haid, dia tidak boleh berpuasa, tapi harus dihitung berapa hari yang tidak puasa itu untuk nanti kita ganti di luar Ramadan. Jangan kadang-kadang lalai nih, ibu-ibu ni lalai dalam menghitung itu. Dan juga lalai kebanyakannya dalam mengqadha. Dah Sya'ban baru mengqadha dia. Padahal 10 bulan, 11 bulan sebelum itu lalai gitu. Oke, bahkan mendekati ya Pak ya. Nah, dari pertanyaan Bapak Denny yang ada di Piayu tadi, jadi beliau ini ketika puasa pencernaannya itu sedikit bermasalah nih Pak. Baik. Sering menceret katanya. Itu di dalam penyakit yang disebut dengan gastrik atau penyakit mah atau penyakit asam lambung akan berlaku kalau seseorang itu sudah lama mengidap penyakit asam lambung ini.
itu akan berlaku di sana di perutnya itu pencernaan penghazamannya itu sudah lemah sekali. Karena apa dia lemah? Karena di situ toksin itu sudah banyak, darah bersih yang akan melakukan pencernaan itu sudah kurang. Ketika kurangnya darah bersih, maka tubuh tidak bisa mengatasinya. Ya ada telepon. Dokter, lain telepon kita jawab dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya Bu. Halo Ibu, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Rawati di Batu Tinggi. Ibu Rati, baik, pertanyaan Ibu silakan. Iya Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, Ibu Rati, silakan pertanyaannya Ibu. Ini Bu, mau nanyain Bu. Iya, silakan Ibu. Sama Bapak Ibrahim kan. Iya. Nah, kemarin kan Pak anak saya kan tabrakan waktu udah ada 5 tahun yang lalu lah kan Pak. Tabrakan. Iya. Oke. Jadi katanya dokter itu katanya saraf kupingnya ada putus satu. Oke. Jadi pendengarannya kurang gitu Pak. Jadi gimana Pak, bisa nggak di solusinya, bisa lagi nggak diobati gitu loh Pak? Oke, baik. Itu saja Bu. Iya Pak. Kecelakaannya 5 tahun yang lalu. Iya. Oke. InsyaAllah kita akan jawab Bu ya, tapi sesudah yang ini Bu ya. Iya Pak. Oke. Di pertanyaan di Pak Denny tadi, Iya. dia kalau berpuasa sering mencret. Sebenarnya kenapa orang yang sakit MAH itu sering mencret bulan puasa? Ketika seseorang berbuka, itu perut betul-betul dalam keadaan kosong. Maka ketika seseorang berbuka dalam keadaan perut kosong, kita awal berbuka itu, jangan sekali-kali masuk makanan-makanan yang tidak setuju dengan perut kita. Bagi orang yang MAH, satu yang tidak setuju itu es. Satu lagi yang tidak setuju dengan perutnya, orang yang tidak bersahabat dengan perutnya itu cabai. Satu lagi itu yang tidak bersahabat dengan perut orang yang sakit MAH itu makanan yang kemarin, yang basi. Kadang-kadang kita makan, membuat sambal enak disimpan. Besok mau buka dimakan lagi yang itu. Itu bagi orang yang sakit MAH atau sakit gastrik atau asam lambung itu tidak boleh, tidak sesuai. Nanti ketika agak basinya makanan, sedangkan alat untuk pencernaan itu sudah lemah, maka dia sudah kewalahan. Kewalahannya dia, inilah yang kita panggil dengan food poisoning, keracunan makanan. Akhirnya mencret. Pada orang biasa enggak masalah karena sistem pencernaannya itu kuat. Masih baik. Jadi Anda yang ada sakit MAH, ketika berbuka puasa, makan dulu, minum dulu makanan dan minuman yang biasa-biasa saja. Kalau awal-awal makan itu untuk mengalas perut itu jangan macam-macam lauk pauknya dulu. Nasi putih, mungkin dengan ikan kering atau dengan sayur. Sesudah teralas nanti lebih kurang separuh, barulah makan yang agak yang ya jangan banyak-banyak lah untuk melepaskan gian gitu. Bolehlah dimakan makanan itu. Jangan sekali-kali awal makan masuk yang tidak bersahabat dengan perut kita, dia akan menjadikan mencret. Kalau yang food poisoning tadi itu selain mencret, dia akan juga muntah. Maka ini akan bisa-bisa mengganggu Anda untuk puasa besoknya. Bahkan untuk sahur nanti pun kita sudah kadang-kadang tidak ada sudah nafsu makan dan juga badan sudah lemah. Tarawih sudah tinggal sama sekali. Jadi jaga ini ketika bulan puasa. Salah satu orang yang ada penyakit asam lambung atau MAH atau gastrik atau peptic ulcer itu ketika buka jangan buka sembarangan. Ketika buka minum air teh goyang, boleh. Jangan teh pekat. Jangan minum kopi ketika berbuka, nanti perutnya berantakan. Atau nanti ketika buka jangan buat jus nenas terus diminum itu ketika awal berbuka.
besok mungkin akan berlaku hal yang lebih parah bagi anda dan mungkin saja tidak bisa berpuasa untuk seterusnya. Karena nas itu tajam atau katanya banyak angin. Dia minumnya dalam berbuka itu air jahe. Sama sekali tidak boleh walaupun jahe itu dalam keadaan panas, tidak dingin. Air panas, air yang dikasih dengan jahe tidak sesuai bagi anda yang ada masalah perut, pencernaan terganggu, atau mah, atau asam lambung, atau tukak lambung, atau sakit gastrik, tidak sesuai. Jadi untuk berbuka bagi orang-orang yang ada masalah perut harus hati-hati. Awal-awal berbuka makanlah makanan-makanan yang biasa, yang agree dengan tubuh kita, yang tidak jadi masalah, yang bersahabat dengan tubuh kita. Kemudian setelah itu barulah diambil. Untuk Bapak Dr. Ibrahim, tadi ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk juga nih Pak ya. Dari Riko dari Batu Haji, nah ingin bertanya, ketika berbuka puasa dada terasa perih nih Pak. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terasa perih itu seperti apa nih? Jadi dadanya terasa agak perih ketika berbuka atau terlalu banyak makan mungkin ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya mau kita lanjut Pak atau gimana? Yeah. Kita lanjut saja ya. Nah, pertanyaan dari Ibu Saniam yang ada di Batu Haji mau tanya tentang tangan kanan yang kebas setiap hari. Sudah berobat ke dokter, namun belum ada perubahan apapun dan boleh dibantu untuk ada solusi obatnya. Terima kasih Bapak. Baik. Kita jawab yang tadi dulu. Baik. Ibu apa tadi? Ibu Ratih. Bu Ratih, anak beliau kecelakaan 5 tahun yang lalu, sehingga sekarang pendengarannya tidak baik. Artinya mungkin berlaku benturan di kepala, di bahagian telinga ketika jatuh atau ketika kena ke aspal dan segala macamnya itu. Dan sudah berobat juga tidak bisa disembuhkan. Beliau bertanya, bisa enggak itu disembuhkan? Kan begitu. InsyaAllah kita upayakan Bu, kita usahakan. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi untuk itu bawa ibu datang dulu bawa anak tersebut, kita cek, kita periksa sejauh mana dia punya itu. Kalau ada bukti-bukti pemeriksaan laboratorium dan segala macam itu Bu bawa sekali nanti. Dan kita akan upayakan insyaAllah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menyembuhkannya. Dan saya sering menyebutkan masalah-masalah yang begini, sebisa-bisa mungkin, seawal mungkin kecelakaan datang. Itu sangat mudah urusannya. Tadi siang datang seorang dari Piayu, dari Tanjung Piayu. Itu dia datang, saya tanya siapa yang kasih tahu. Yang kasih tahu itu datang 2 minggu yang lepas dari Batu Besar dekat bandara sana itu. Dia ni kecelakaan. Dulu dia jatuh, berobat, jatuh terduduk sehingga sakit pinggulnya dan berobat tidak bisa sembuh. Dia datang, alhamdulillah disembuh. Tapi 2 bulan kemudian dia kecelakaan motor. Kecelakaan motor, terhentak juga dan tidak bisa jalan. Parah, agak parah itu. Jadi keluarganya bawa ke tempat saya. Yang kawannya yang datang tadi itu bilang dia sudah bawa motor lagi. Wow. Belum 2 minggu, lebih kurang 2 minggu lah gitu. Dah bisa bawa motor lagi Pak, ada kerja katanya gitu. Ya. Jadi yang begini, yang awal kena yang kena telinga ni. Ada pasien saya di Pekanbaru, dia ni perempuan mengantar anaknya pergi sekolah. Mengantar anaknya sekolah, ketika dia pulang, lalu diserempat oleh motor. Jatuh, terhentak ini ke jalan aspal tu sampai keluar darah di telinganya. Keluar darah di telinganya karena keluarganya itu dah berobat dengan saya. Cepat dia datang, Pak bisa bantu tak? Eteknya katanya. Eteknya sakit begini, sampai keluar darah dalam telinga. Doktor bilang sudah tidak ada harapan untuk bisa dia mendengar kembali. Okay. Dan waktu itu dia masih koma di rumah sakit itu. Jadi saya bilang insyaAllah ada. Dikasihnya obat, saya kasih obat, diberikan kepada eteknya itu. Kemudian sembuh dia dan bisa mendengar kembali. Tetapi pendengarannya itu tidak sempurna seperti awal waktu itu. Dan dokter yang mengobat itu heran. Kok bisa ibu mendengar lagi gitu? Karena waktu kena itu parah dan berdarah keluar di telinga banyak.
pengalaman di rumah sakit biasa kalau begitu nggak bisa dengar gitu. Jadi karena kita berikan pertolongan awal, izin Allah dia sembuh. Jadi bagaimanapun anak ibu kan masih kecil, biasanya orang kecil ini masih mudah untuk dibetulkan. Jadi silakan datang ke klinik, saya ada sampai hari Kamis insyaAllah. Bu bawa kalau ada hasil pemeriksaan dari laboratorium dan segala macamnya itu bawa sekali. Kita upayakan, kita usahakan mudah-mudahan insyaAllah anak ibu akan bisa mendengar dengan baik kembali di telinga yang bekas kecelakaan itu. Iya, jadi bisa membantu untuk proses diagnosa lanjutannya. Iya. Baiklah, untuk pemirsa BCN TV tadi kita ada terima beberapa pertanyaan Pak dari Bapak Riko. Jadi ketika buka puasa dadanya terasa perih nih Pak. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Baik. Pak Riko menanyakan dada yang perih selepas berbuka puasa. Kita nggak tahu juga di samping perih di dada setelah berbuka ini ada sakit lain nggak gitu. Kebiasaannya yang ini ada kaitan satu dengan sakit jantung, ada kaitan satu dengan mah. Biasanya nggak lari dua itu. Jadi ketika seorang mah dalam keadaan hampir berbuka, perut kosong. Ketika perut kosong itu kadang-kadang asidnya banyak. Kita jawab dulu. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum Bu. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Jangan Ibu yang tadi anaknya yang apa itu Bu ya, kupingnya itu Bu. Iya. Cuman saya kan udah dengar omongan Bapak di TV kan. Anak saya Pak, udah sekarang udah umur 26 loh Pak. Oh, sudah 26. Terus dia kemarin waktu tabrakan itu Pak, memang banyak darah keluar dari kupingnya gitu loh Pak. Oke. Tapi jangan putus asa Bu dalam berusaha. 26 tu masih muda lah gitu. Kita upayakanlah mudah-mudahan insyaAllah dia akan bisa mendengar kembali dengan baik. Cuman dia sekarang kurang dengar Pak, dengar tapi cuman kurang dengar. Ya, maksudnya itu lebih baik, lebih sempurna lah. Mudah-mudahan bisa normal kembali. Cakep ya. Oke Bu, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa langsung datang ke ini apa ya? Langsung datang ke Ruko Orchard Suite Blok B nomor 7 Marselia Bawah. Ya, baik. Langsung bisa datang ke sana. Besok pukul 9 kita dah buka insyaallah. Baik. Jadi masalah sakit dada seketika berbuka itu mungkin satu dipengaruhi oleh apa yang biasa dikonsumsi ketika berbuka. Nabi kita mensunahkan ketika berbuka itu kita berbuka dengan kurma atau dengan madu. Okey. Jadi coba kita ikut sunnah ini. Jangan kita minum sembarangan. Jangan ABC ya. ABC kalau di Malaysia namanya ABC itu. ABC itu air batu campur. Sini apa namanya? Estebak ya gitu. Esteller. Esteller gitu. Jangan sekali-kali berbuka dengan esteller. Ini bisa menjadikan macam-macam, bukan hanya sakit dada saja, bisa juga mungkin menjadikan Anda lemah sesudah itu sehingga Anda bisa ke masjid untuk bertarawih dan segala macamnya itu. Jadi penyebabnya itu bisa salah satunya bagi orang yang ada sakit mah, mungkin ketika makan atau berbuka itu masuk makanan-makanan yang pencernaannya itu terganggu, yang kurang sesuai dengan pencernaannya itu. Ibu apa tadi dari mana itu? Beliau tangan kanan kebas. Jadi tangan kebas Bu, yang pertamanya kebanyakannya ada kaitan dengan kolesterol yang agak tinggi. Jadi pernah cek kolesterol enggak? Berapa kolesterol tersebut? Kalau biasanya di atas 200 itu sudah agak tinggi. Bisa-bisa salah satunya gejalanya itu ialah kebas di tangan. Sekarang yang beliau kebas itu di tangan kanan. Ada enggak tekanan darah tinggi juga bersama ibu? Atau ibu ada menderita penyakit tekanan darah tinggi enggak? Kalau kebas di tangan kanan, mungkin di kaki kanan sekalian. Dan kalau ada tekanan darah tinggi juga sudah agak tinggi, sudah melebihi 150 di atas dan 100 di bawah. Ini bisa-bisa tanda-tanda awal akan berlakunya stroke. Jadi harus hati-hati. Pak Ibu obat cepat. InsyaAllah ini bisa kita selesaikan. Datang cepat supaya jangan berlaku keadaan stroke itu. Jadi kalau sudah stroke, sudah susah untuk kita bantu. Boleh, tapi cara perawatannya harus intensif. Dan kalau dalam keadaan sekarang, urusannya lebih mudah lah gitu, lebih gampang insyaAllah.